Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Terkadang belakangan ini kita seringkali bertanya-tanya dalam hati, mengapa cobaan yang kita alami itu terasa berat? Masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita, yang satu belum kelar, sudah datang yang lainnya. Saudara, kalau kita merasa seperti itu, masalah yang kita hadapi sebetulnya adalah tanda cinta kasih Allah terhadap kita. Hal-hal yang tidak mengenakan memang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita menjadi pribadi yang semakin tangguh lagi di dalam Tuhan. Hal yang demikian juga seharusnya masalah-masalah tersebut membuat kita semakin melekat, mendekat kepada Tuhan. Ya, selain itu juga saudara, dengan perkara-perkara yang terjadi, Allah sedang mempersiapkan kita. Allah ingin kita tidak hanya sekedar meraih janji dan visi yang Tuhan taruh dalam hati saudara, melainkan juga untuk mempertahankannya. Lantas bagaimanakah caranya kita bersikap ketika gelombang itu datang, menerjang kehidupan saudara? Mari kita akan melihat dari satu pribadi yang luar biasa ketika dia sedang mengalami masalah yang begitu mengguncang hidupnya. Di dalam Kejadian 32 ayat 9-10. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan." Luar biasa saudara, dari ayat yang sudah kita baca kita dapat mengetahui Yakub tetap mengucap syukur dan menyadari kebaikan Tuhan di kehidupannya. Fokus Yakub bukan kepada masalah tetapi kepada penyertaan Tuhan yang sudah dilakukan olehnya. Yakub diberkati dengan luar biasa. Waktu masih bujang, ia tidak mempunyai apa-apa, tetapi sekarang ia telah menjadi dua pasukan. Yakub mempunyai banyak sekali budak-budak, hamba-hamba dan pembantunya. Yakub sangat diberkati oleh Tuhan. Yakub menyadari apabila Tuhan sudah pernah membimbing dan menolong kehidupan Yakub di masa lampau. Tentu Allah yang sama juga akan menyertai kehidupannya di masa yang sekarang dan di masa yang akan mendatang. Karena Allah kita adalah pribadi yang setia, pribadi yang konsisten. Terkadang kita khawatir tentang hidup kita, mengenai masa depan anak kita mungkin, ya tentang kebutuhan sehari-hari, serta mungkin ada yang memikirkan tentang SPP anak bagaimana belum dibayar atau kebutuhan yang mendesak lainnya. Sudah seperti itu kita juga suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Wah dia enaknya umur segini sudah sukses, umur segini sudah mapan, atau wah anaknya sudah besar-besar semua, sudah berhasil, sudah tidak punya banyak pikiran atau tanggungan. Saudara berhentilah melakukan yang demikian, jangan lagi membanding-bandingkan hidup kita yang kita miliki dengan kehidupan orang lain. Karena kalau kita membanding-bandingkan seperti itu berarti kita tidak mengucap syukur atas kehidupan yang kita miliki. Yang betul adalah jangan bandingkan hidup kita dengan yang lainnya, tetapi bandingkanlah dan lihatlah perbedaan antara kehidupan yang kita miliki sekarang dengan hidup kita yang dahulu. Coba kita renungkan saudara pada pagi hari ini. Dulu ketika Anda masih bujang atau sebelum menikah atau baru menikah, Anda mempunyai apa saja. Dan coba saudara sekarang bandingkan dengan apa yang Anda punyai sekarang. Apakah ada perbedaannya? Jika Anda sama seperti Yakub ketika melajang dan baru menikah tidak mempunyai apa-apa, dan sekarang Anda dalam keadaan yang berkecukupan, sadarkah bahwa penyertaan Tuhan terhadap Yakub itu juga menjadi bagian dalam kehidupan saudara? Betapa luar biasanya jika Anda menyadari hal tersebut. Jadi jangan pernah khawatir tentang hari esok, tentang perkara-perkara yang belum terjadi. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Anda harus tetap memiliki perencanaan, visi, tetapi maksudnya ialah kesusahan sehari untuk sehari, jangan sampai kekhawatiran tentang masa depan, tentang hari esok mengganggu ketenangan dan pikiran saudara pada hari ini. Karena yang Anda takutkan itu tidak akan terjadi. Jadi jangan tanyakan lagi atau bimbang mengenai penyertaan Tuhan. Tetapi sadarilah bahwa Allah telah menyertai kehidupan Anda sekalian. Sekali Allah menyertai kehidupan Anda, Ia akan menyertai terus. Asalkan kita tidak berubah setia dan meninggalkan kasih dan setianya Tuhan. Jika Anda mungkin merasa Tuhan kok sepertinya gak menyertai saya ya. Saya gak merasa penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan saya. Itu kurang tepat saudara. Bukannya Allah meninggalkan kita atau Allah tidak menyertai. Tetapi kitanya yang meninggalkan Allah. Allahnya tetap berada di tempat yang sama. Tetapi seringkali ketika masalah badai hidup datang, cobaan menerpa dalam kehidupan kita, kitanya yang menjauh. Allahnya tetap saudara. Maka dari itu ketika masalah datang, selalu sandarkan iman, pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan. Sudah sepatutnya kita bersyukur karena penyertaan Allah kepada Yakub juga menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian. Allah tidak pernah membeda-bedakan, oh dia keturunan Abraham, anaknya Ishak.
Tetapi yang Tuhan lihat hanyalah iman. Ya, sudahkah kita memiliki setidak-tidaknya iman seperti Yakub yang tetap mengucap syukur, menyadari kebaikan Tuhan meskipun keadaannya sulit sekalipun. Saudara, pelaut yang handal tidak dihasilkan di lautan yang tenang. Ya, ketika mungkin saudara berdoa juga ingin dipakai Tuhan secara luar biasa, proses yang Anda akan jalani juga luar biasa. Doa yang Anda panjatkan akan berbanding lurus dengan proses yang Anda akan dapatkan. Jika Anda ingin menjadi pebisnis yang dipakai Tuhan secara luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, proses yang Anda akan lewati juga akan semakin berat, akan semakin luar biasa juga saudara. Jadi selama kita diproses dan proses hidup dan sikap kita ketika menjalaninya akan menentukan destiny yang akan kita capai. Tetap mengucap syukur dan ingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Ya, mengucap syukur dan mengingat kebaikan Tuhan berarti kita juga mengakui dan menyadari bahwa otoritas tertinggi dalam kehidupan kita bukanlah kita sendiri, melainkan Tuhan. Terkadang tanpa disadari kita menjadi lebih tahu daripada Allah yang Maha Tahu. Seringkali kita berkata, seharusnya kan seperti ini Tuhan. Ya, kenapa tidak lebih baik seperti itu? Ya, sadarkah saudara, ketika kita menjadi penasihat Allah, secara tidak langsung kita memposisikan diri kita lebih tinggi dari Allah yang maha mulia. Jika demikian, yang menjadi Allahnya bukannya dia lagi, tetapi diri kita sendiri di dalam kehidupan yang kita jalani. Jadi tidak heran jika kita seringkali jatuh bangun dalam keterpurukan atau masalah-masalah hidup karena Anda berjalan dengan kekuatan sendiri. Ya, Anda yang menjadi Allah dalam kehidupan yang Anda jalani. Tetapi ketika Anda mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dan menyadari kebaikan-kebaikan yang pernah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan saudara, berarti Anda mengakui bahwa Allah lah yang memegang kehidupan saudara, dan sekali-kali pun ia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan saudara. Maka pertolongan Allah yang sama yang pernah menolong kehidupan Yakub akan menuntun kehidupan saudara. Burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga pakung di padang Tuhan perhatikan. Masakan Anda biji mata Allah akan Tuhan telantarkan? Tidak mungkin saudara. Ingat keadaan saudara terlebih dahulu ketika masih lajang, ketika baru menikah, dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang lainnya. Ya, coba Anda bandingkan dengan kehidupan Anda yang sekarang. Ya, mungkin saudara kehidupannya sudah diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Hal seperti itu saja Tuhan jamin, Tuhan topang, apalagi yang lainnya. Percayalah, Ia Allah yang setia dan konsisten, maka penyertaan Allah yang sama juga akan menuntun langkah kehidupan saudara di hari-hari selanjutnya. Jadi jangan khawatir atau memikirkan hari esok dengan berlebihan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tidak pernah dipermalukan, tidak pernah dikecewakan orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas renungan pagi yang telah kami dengar ya Bapa. Biarlah setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan ini dapat memperoleh kekuatan, dapat memperoleh suatu kepastian janji-Mu bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang bersandar yang mencari Engkau ya Bapa. Biarlah jemaat Tuhan dapat selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap musim kehidupannya, karena Allah kita adalah Allah yang setia, Allah Immanuel yang sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan perhatikan. Terlebih kami Tuhan biji mata-Mu, umat pilihan-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu selalu datang di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.